Assalamualaikum Bu Saras. Waalaikumsalam Bu Kusmi. Bagaimana kabarnya Ibu, baik? Baik Bu, Alhamdulillah. Bu Kusmi baik juga Bu. Alhamdulillah baik sekali. Sebelum melakukan coaching sebagai awal, saya akan bertanya beberapa hal dulu, boleh Bu? Boleh. Kita akan mendiskusikan topik penilaian kita kali ini ya Bu ya. Baik, pada coaching ini saya akan mengamati coach dan juga coachee. Saya akan mengamati coaching antara coach dan coachee serta apakah sesuai atau saudara sesuai dengan alur kita atau belum, dan apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot serta bagaimana tanggapan coachee. Oh iya, jangan lupa dengan prinsip coachee ya Bu ya, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Kompetensi apa yang akan mengembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Kusmi. Okay. Nah, untuk ini ya Bu Saras, saya ulangi ya Bu Saras, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang ingin saya capai pada coaching di sore hari ini, yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan memaksimalkan potensi dari coachee untuk menemukan solusi. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi Bunda? Ya, kalau secara spesifik itu saya ingin memaksimalkan potensi coachee pada saat coachee ini dimotivasi untuk menemukan solusi atas permasalahan yang coachee hadapi. Oke. Kira-kira indikator bagaimana yang ingin Ibu Saras capai pada proses coaching kali ini? Untuk indikator yang ingin saya capai pada coaching sore hari ini itu adalah indikatornya pada saat coachee dapat menemukan solusi, yaitu dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachee, gitu Bu. Oke Bu Saras, demikian praobservasi kali ini. Silakan Bu Saras melakukan coaching dengan yaitu Pak Agung. Monggo Pak Agung dan Bu Saras. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Saras, selamat sore. Selamat sore Pak Agung. Apa kabar nih Pak Agung sore hari ini? Baik, alhamdulillah baik Bu Saras. Semoga Bu Saras juga baik ya. Ya, alhamdulillah. Kabar siswa-siswanya gimana Pak di sekolah? Kabar siswa juga alhamdulillah baik. Mungkin hanya beberapa persen saja yang merasa kurang sehat. Semoga mereka juga diberikan kesehatan karena saat ini juga mereka sedang melaksanakan P5. Demikian Bu Saras. Oh iya, semoga mereka bisa aktif kembali ya Pak. Betul. Di sekolah. Yang saya harapkan demikian Bu. Iya baik. Untuk sore hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya Pak atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Agung. Betul Bu. Nah, untuk coaching pada sore hari ini sebetulnya Pak Agung ini ingin mendapatkan apa ya Pak dari proses coaching kita? Sebetulnya saya ingin di samping saya mengutarakan masalah saya yang dihadapi terutama di dalam KPM ya Bu Saras ya. Saya juga yang saya ingin dapatkan adalah semoga saya bisa menemukan pencerahan ataupun ide ataupun gagasan ataupun solusi yang nanti bisa saya terapkan untuk mengantisipasi ataupun meminimalisir kejadian dari kendala yang sudah sudah terlalui. Jadi ada kendala-kendala yang di kelas itu yang menjadi masalah saya. Demikian Bu. Baik Pak Agung, semoga dengan proses coaching nanti Pak Agung bisa mendapatkan solusi ya Pak atas permasalahan yang sedang Pak Agung hadapi. Insya Allah. Nah, gambaran suasananya seperti apa sih Pak permasalahan yang sedang Pak Agung hadapi ini? Ya, gambaran suasananya begini Bu.
ketika saya mengajar, terutama mengajar di jam terakhir ya Bu ya, kebetulan saya ada satu dua pertemuan di jam terakhir. Kebetulan di jam terakhir saya di SMA itu adalah jam ke 9.10, di mana jam ke 9.10 itu adalah sekitar pukul 14.00 ya, 14.00 ke sana sampai menuju ke 15.30. Ketika di jam terakhir itu saya sudah melakukan metode-metode yang sudah direncanakan sesuai dengan perangkat-perangkat yang sudah saya susun ya dengan di kelas itu. Jadi ketika saya sudah mengajar, saya sudah bikin kelompok dan lain sebagainya, mereka itu merasa jadi seperti kalau bahasa sini itu aras-arasan, jadi malas-malasan gitu ya Bu ya. Jadi walaupun saya sudah melakukan ice breaking, saya sudah melakukan metode dengan metode belajar sesuai dengan gaya belajar mereka gitu, dan kok iya dan masih seperti itu. Jadi terkadang malah satu kelompok itu aras-arasan, jadi tidak ada komunikasi Bu. Seyogyanya kan satu kelompok itu ada satu komunikasi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain. Demikian Bu, kira-kira gambarannya seperti itu. Dan itu terjadi ketika jam terakhir Bu. Tapi ketika mereka di jam-jam pertama, kedua, ketiga sampai sebelum jam 12 itu mereka seolah fine saja ya. Jadi ada perbedaan antara semangat di situ mungkinan Bu. Demikian Bu Saras, itu gambaran yang mungkin saya sedikit ceritakan. Iya baik Pak. Jadi di jam terakhir itu mereka seperti kehabisan energi untuk ini ya Pak, fokus pada pembelajaran. Jadi mereka itu seperti sudah ingin pulang gitu ya, sudah capek, Betul, sudah Bu. ingin pulang Iya, begitu ya. betul. Jadi Iya, jadi mereka itu seakan-akan saya nggak ingin melakukan ini, nggak ingin melakukan pembelajaran. Demikian Bu Saras. iya baik. Nah, untuk siswa yang sepertinya tidak antusias itu apakah banyak Pak? Yang saya temukan justru itu bukan cuma 1-2 siswa Bu. Kalau 1-2 siswa itu kemungkinan dari ya dari sisi individu iya ya. Jadi tapi itu satu kelompok, biasanya ada satu kelompok gitu, jadi ada 3 orang, jadi seperti itu ya. Jadi yang akhirnya mereka yang semangat melirik gitu, jadi lah mereka saja aras-arasan gitu, jadi mereka saja malas-malasan, saya semangat gitu. Jadi kadang membuat yang masih semangat itu menjadi semangatnya jadi ikutan down gitu loh. Pada umumnya seperti itu realnya. Jadi ikut down gitu loh, jadi Bu, demikian Bu. Berarti itu ya Pak, berarti malah tambah ikut-ikutan, malah tambah Iya, jadi kan mereka males melirik gitu loh. ya. Loh, yang saya aja semangat, masa dia itu malas-malasan kayak gitu ya, seperti itu Bu ya. Jadi kan akhirnya tugas saya kan harus menyeimbangkan mereka. Jadi mereka harus sama rata, walaupun dengan saya yakin mereka juga pasti ada kelemahan dari sisa-sisa energi mereka karena di jam segitu Bu. Demikian Bu. Iya baik Pak. Nah, untuk menghadapi situasi tersebut, apa ini yang udah Pak Agung lakukan Pak agar anak-anaknya itu kembali semangat, kembali aktif dalam pembelajaran ya Pak ya? Gimana Pak? Sebenarnya di dalam kelas saya sudah melakukan proses ice breaking tentunya ya Bu. Jadi untuk mengembalikan konsentrasi mereka, untuk mengembalikan semangat dari sisa-sisa tenaga mereka gitu. Dari ice breaking itu kan mereka akan cenderung kembali ke
ke rel gitu. Jadi begitu kembali ke rel nanti selang seperempat jam geleor lagi gitu. Jadi geleor lagi kayak gitu. Ketika speaking mereka semangat, tapi begitu ditimpa dengan suatu permasalahan yang di dalam kelompok mereka geleor lagi, seperti itu Bu. Jadi seperti itu, jadi polanya kayak gitu terus. Jadi yang sudah saya lakukan ice breaking tentunya, kemudian saya seringnya melakukan interview atau tanya jawab dengan mereka untuk memancing mereka, semangat mereka secara dari kelompok ke kelompok yang lain, demikian Bu. Wah, sebetulnya itu udah bagus sekali, Pak. Bapak sudah melakukan ice breaking, kemudian ada metode interview atau metode tanya jawab tadi. Itu kan sudah sangat bagus dan merupakan usaha yang bagus ya untuk meningkatkan semangat siswa. Ya, baik. Pak Baik. Agung sudah Ya, masuk sudah. kembali. Kembali, maaf tadi jaringannya terputus. Iya, Halo? biasa kalau daring memang kendalanya seperti itu ya, Pak. Iya, betul Bu. Ini sudah muncul gambar saya lagi Bu. Sudah? Oke. Ya. Iya, Pak Agung. Oke. Menurut saya kita lanjutkan ya, Pak. Nggih, Kita Bu, Bu. lanjutkan Nggih. lagi. Iya, tadi Bapak sudah menceritakan kalau Bapak sudah menggunakan ice breaking, kemudian Betul. metode tanya jawab yang tentunya itu sudah sangat bagus membangkitkan semangat siswa di jam terakhir. Nah, yang ingin saya tahu itu menurut Pak Agung sendiri, keadaan ideal kelas yang Bapak inginkan itu yang seperti apa ya, Pak? Oke. Keadaan ideal yang saya inginkan dari pembelajaran saya adalah siswanya saling aktif untuk berkelompok. Jadi dalam kelompok itu hidup. Jadi ada yang membahas misalkan membahas sisi A, kemudian membahas dari sisi B. Mereka dalam kelompok itu saling aktif gitu. Jadi ada komunikasi yang intens antara anggota kelompok yang satu dengan yang lain. Kebetulan yang kelompok-kelompok yang saya buat itu maksimal itu 5 orang. Jadi antara 4 sampai 5 orang. Jadi untuk mengefektifkan dari pembicaraan kelompok mereka, maka saya pecah menjadi kelompok yang banyak tapi dengan anggota kelompok yang sedikit. Jadi saya harapkan mereka ada interaksi antar kelompok satu, karena nanti mereka juga harus mempresentasikan ya. Jadi dari ide-ide mereka juga harus ada yang dipresentasikan di depan, juga mereka harus ada yang menanggapi dan lain sebagainya. Tentunya juga harus ada, tadi saya sampaikan di awal bahwa harus ada intens komunikasi dari anggota kelompok ya, dari antar anggota kelompok. Jadi dalam kelompoknya itu juga komunikasinya juga harus intens gitu. Jadi ada komunikasi, yang namanya kelompok kan pasti ada rame gitu nggih Bu. Jadi kalau kelompok yang diem kan berarti bukan kelompok itu ya, jadi eneng-enengan gitu. Jadi kalau kelompok itu ya rame ya wajar gitu. Malah kelompok yang rame itu saya yang bersemangat. Jadi wah, berarti kelompoknya hidup. Demikian. Nah, ketika jam terakhir itu yang tadi saya katakan di masalah pertama tersebut, ya itu yang menjadikan kelompoknya akan tersendat alurnya. Demikian Bu Saras, demikian. Iya, baik Pak Agung. Jadi Pak Agung ini menginginkan suatu kelas yang aktif ya. Jadi semua anggota itu aktif dalam berdiskusi. Nah, ini untuk menyamakan persepsi kita ya Pak Agung. Jadi kalau seandainya dari angka 1 sampai 10 ini, keadaan siswa Pak Agung ini sekarang berada di nilai berapa ya, atau di level berapa ya Pak? Saya kalau dari level 1 sampai 10 itu mungkin masih 6 Bu, karena yang kelompok yang tidak aktif itu minoritas. Jadi saya 6 ya. Jadi itu kelompok minoritas hanya 1-2 kelompok. Tapi yang kelompok yang lain kan yang aktif, karena ada 2 kelompok atau 1-2 kelompok yang seperti itu kan menjadi terseret. Jadi terseret ke arah
ke arah itunya, jadi ke arah downgrade-nya Yang tidak demikian. baik. Iya, betul. Demikian Bu Saras. Jadi Betul. karena wah terseret mereka aja malas jadi terseret seperti itu. Jadi demikian Bu Saras. Iya, baik. Jadi sebetulnya ini levelnya siswanya Pak Agung itu sudah melebihi dari setengah yang aktif ya. Betul. Tapi dikhawatirkan malah yang tidak aktif ini akan mempengaruhi yang aktif Betul. sehingga nanti malah Iya. semuanya ikut-ikutan ya untuk akan males menyeret malesan. mereka Iya, yang baik. aktif demikian Bu. Gitu. Untuk selain metode tanya jawab, kemudian metode diskusi dan pemberian ice breaking itu ada lagi nggak Pak yang sudah Bapak tempuh? Oke, yang sudah ya, jadi yang sudah ya saya juga melakukan games, tapi gamesnya itu masih di dalam kelas. Saya kebetulan gamesnya juga memakai gadget karena di sekolah kami juga gadget diperbolehkan untuk dipakai, gitu, untuk media pembelajaran juga boleh. Jadi untuk mendasari mereka di materi juga saya menggunakan gadget tersebut untuk melakukan games-games yang terkait dengan pembahasan di kelompok-kelompok mereka, dan juga yang games-games tersebut juga bisa memunculkan semangat mereka. Jadi dari games tersebut juga bisa meningkatkan ya, jadi meningkatkan dari semangat belajar mereka walaupun di jam terakhir begitu Bu. Iya. Selain itu ada lagi nggak Pak? Selain penggunaan games, langkah yang sudah ya Pak, yang sudah ditempuh ada lagi tidak Pak? Kalau langkah yang sudah ditempuh ada lagi yang mereka itu jadi menggunakan games yang manual Bu. Jadi kan game secara ini ya, secara gadget ya, secara IT, dan juga games yang manual. Jadi seperti misalkan saya pernah menggunakan metode ular tangga gitu. Jadi ular tangga itu saya pernah Sekali itu Pak. pernah pakai metode ular tangga, tapi pakainya keramik di kelasnya itu yang untuk ular tangga. Jadi si siswa suruh gambar, nanti metode itu gunakan untuk dulu saya untuk memecahkan masalah-masalah mengenai trigonometri dulu, karena saya kebetulan ada di mata pelajaran matematika. Demikian Bu, jadi seperti itu. Iya. Baik Pak. Ada lagi Pak selain itu yang sudah Bapak coba? Kurang lebih itu Bu, baru itu ya. Iya. Baik Pak. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, agar level dari muridnya Pak Agung tadi semakin naik ya Pak, dari 6 mungkin bisa sampai ke 8 bahkan ke 10 ya Pak. Apa sih Pak yang Bapak rencanakan untuk program ataupun model selanjutnya? Iya, sebenarnya saya terinspirasi dari rekan-rekan saya yang guru olahraga Bu. Ya. Jadi guru olahraga itu ada yang jam terakhir, tapi karena mereka itu menggunakan permainan-permainan yang di luar ruang gitu ya. Jadi beliau-beliau menggunakan konsep pembelajaran karena jam terakhir itu karena sudah energinya sudah habis. Jadi konsepnya agak jadi pembelajaran luar ruang, tapi mereka cari dari yang mereka temukan di luar ruangan ya, jadi nggak di dalam ruang, jadi seperti itu. Jadi yang saya adopsi dari beliau ini, dari beliau Bapak guru olahraga atau Bapak Ibu olahraga adalah saya ingin membawa mereka keluar ruangan gitu, tentunya dengan membentuk satu pos tersendiri sesuai dengan kelompok mereka, dan yang untuk digunakan sebagai mereka belajar kelompoknya itu mereka di luar. Jadi nanti ada pos
misalkan pos ini materi A, pos ini materi B, materi, dan nanti semuanya akan berputar dengan apa namanya, materi-materi yang sudah didapatkan tadi, dan mereka akan mencari suatu solusi dari pos-pos tersebut, dan mereka juga akan tidak saya perbolehkan masuk ruangan dulu sebelum mereka sudah menemukan konsep dari pos-pos tersebut, yang mengakibatkan mereka itu harus bergerak gitu. Jadi ketika mereka bergerak, mereka tidak ngantuk gitu. Beda dengan tadi saya konsep pertama, mungkin saya berpikiran, oh iya karena mereka duduk jam terakhir, duduk posisinya panas ya, seperti disuruh berpikir ya mesti anggapan mereka meja adalah kasur gitu. Jadi seperti itu, Bu. Jadi dan Iya. ketika saya, jangan, sebelum Anda temukan konsep, Anda jangan masuk kelas, seperti itu saya konsep seperti itu. Dan itu saya rencananya terinspirasi dari rekan-rekan yang pelajaran olahraga seperti itu, dan mereka bergerak terus, jadi mereka tidak merasakan kantuk yang ketika di jam terakhir tersebut, begitu, Bu. Wah, bagus sekali Pak itu rencananya. Jadi karena mereka bergerak, akhirnya mereka tidak ngantuk, semacam petualangan begitu ya Pak Betul, ya. iya. Betul, karena mereka bergerak kan tentunya akan mengakibatkan mereka itu terpaksa untuk melakukan hal-hal yang bersifat fisik, demikian, Bu. Jadi mereka akan berkeliling secara fisik, jadi mereka akan bergerak untuk mengusir kantuk di dalam kelas tersebut, demikian, Bu. Nah, menarik sekali ya Pak Agung. Kira-kira Bapak kapan nih Pak akan menerapkan tadi Pak untuk strategi yang baru Pak, yang petualangan outdoor kelas itu? Saya harap sih saya sudah saya rencanakan 1 minggu ini sudah terlaksana ya. Jadi untuk 1 minggu ke depan saya akan coba melaksanakan hal tersebut untuk beberapa kelas, dan nantinya juga saya akan mencoba untuk mengevaluasi dengan nilai pra sebelum pelaksanaan hal tersebut dengan nilai pos sesudah melaksanakan hal tersebut, untuk membandingkan apakah ada perubahan ataupun signifikansi dari nilai mereka, demikian, Bu. Iya. Wah, bagus sekali Pak. Ini saya sangat Boleh. tertarik sekali ya Pak. Jadi nanti 1 minggu lagi Pak, saya akan Siap. mendengarkan cerita keberhasilan Pak Agung Siap. setelah penerapan rencana strategi yang baru ini ya Pak. Siap. Semoga berhasil Pak rencananya. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Saya harap juga nanti akan saya share dengan Bu Saras mengenai tingkat keberhasilan dari rencana yang akan saya lakukan. Iya Pak. Ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan? Alhamdulillah saya sudah merasa ada pencerahan, Bu, dari coaching ini, dan alhamdulillah sudah saya sampaikan semua tadi yang di depan. Nah, ya. Baik Pak, senang sekali saya dapat melakukan proses coaching dengan Pak Agung ya Pak. Tetap semangat Pak Agung. Alhamdulillah, tetap semangat. Alhamdulillah, Bu, tetap semangat. Matur nuwun, Bu Saras, sudah mendengarkan saya mengenai masalah-masalah yang saya hadapi di KBM ini. Terima kasih. Sama-sama Pak Agung. Oke. Ya, terima kasih Pak Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Saras. Monggo, Bu Mia. Wah, besar dan Pak Agung keren sekali ya. Keren. Iya, Aku mengalir dah kamu. Ya, perasaan coachingnya luar biasa. Luar biasa ini. Apa saja yang sudah Bu Saras lakukan nih pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu Saras? Pada saat proses coaching tadi, saya rasa saya sudah melaksanakan alur Tirta ya Bu, yaitu kami mengetahui tujuan coaching ini, kemudian saya berusaha untuk
mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Kemudian saya juga sudah mengarahkan Koci untuk melakukan rencana tindak lanjut terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan menanyakan komitmen atas program yang akan dilaksanakan, begitu Bu. Ya. Menurut saya sebagai observers coaching tadi itu sudah bagus banget Bu, sudah baik, sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga sudah menggali potensi Koci sehingga dapat menutur Koci menemukan solusinya. Nah, apalagi yang ingin Ibu Saras kembangkan setelah proses coaching ini, Bu? Kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Saras ya? Yang ingin saya kembangkan lagi, tentu saja saya ingin menggali potensi Koci dengan lebih baik lagi agar Koci ini menemukan solusi yang tepat untuk permasalahannya. Selain itu, saya juga akan mendampingi tindak lanjut rencana yang tadi ingin dilaksanakan oleh Koci. Kemudian saya juga ingin mengembangkan mengembangkan kompetensi refleksi setelah rencana tindak lanjut. Jadi setelah proses coaching ini agar rencana tindak lanjut tadi bisa berjalan dengan baik, kemudian terpantau. Nah, kemudian kami juga akan sama-sama merefleksi apa yang sudah dilaksanakan oleh Koci, begitu Bu. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi ya Bu Saras ya. Iya. Pokoknya ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Bu Saras sebagai coach dan terima kasih Pak Agung sebagai tadi Bu Saras sebagai coach dan Pak Agung sebagai coachnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.